Doa selesai. Hadir semuanya hari ini? Hadir, Miss. Hadir? Hadir. Coba lihat dulu kanan kirinya. Ada berapa orang yang nggak hadir? 4 Miss. Oke. Berarti 4 orang ya. Oke, hari ini kita masuk belajar laporan keuangan. Sebelumnya, Miss mau tanya nih, udah pernah dengar kata laporan keuangan? Udah? Udah, Miss. Siapa di sini orang tuanya yang punya usaha kayak itu warung, dagang, ataupun kayak buka toko perabot gitu? Ada enggak? Ada, Miss. Ada. Siapa coba dulu yang punya? Gak ada ya? Oh, ada Sesra. Buat catatan laporan keuangan nggak ada orang tuanya? Nggak tahu ya? Ya, nggak tahu. Oke lah kalau begitu, berarti nggak buat kan? Oke. Hari ini kita akan belajar laporan keuangan. Tujuan belajar kita hari itu yang pertama menguraikan dan menjelaskan jenis-jenis dari laporan keuangan dagang. Dagang kalian kan? Ya, Yes. Terus yang kedua itu menjelaskan manfaat masing-masing dari laporan keuangan. Nah, Miss mau tanya dulu, ada berapa sih laporan keuangan yang kalian tahu? Apa aja? Oke, yang biasanya ada? Yang pertama? Oke, laba rugi, perubahan modal, equity. Perubahan modal itu sama. Posisi keuangan, atau belanja dan arus kas. Tepat ya. Oke. Bawa buku paket kan? Oke, sebelum kita mulai belajar, Miss mau kasih kalian pretest dulu ya. Pretest yang akan kalian kerjakan di sini.
memegang satu subtopik. Bisa dimengerti? Bisa. Jadi kalian bagilah. Misal ada ini bahas labarudi, dia ekuitas, neraca, baru ini arus kas gitu. Bisa ya? Bisa. Oke. Coba dulu dirembukan siapa aja yang membahas bagiannya. Pokoknya satu orang. Oke, selanjutnya itu Miss minta buat kalian yang mendapat materi yang sama di kelompok, di setiap kelompok berkumpul dong. Yang materi laba rugi di sini, ayo bencar, laba rugi, ekuitas, posisi keuangan atau neraca, dan arus kas. Oke. Oke, selanjutnya kalian diskusikan yang menjadi bagian kalian, subtopik kalian. Tercatat ya, Dek? Dicatat. Karena nanti harus membagikannya ke kelompok yang sebelumnya. Semuanya mencatat. Oke, sudah selesai kah? Sudah. Sudah paham sama yang didiskusikan? Oke. Kalau sudah, silakan kembali ke kelompok asal yang tadi. Oke? Yang 4 orang satu kelompok. Iya.
bersedia? Untuk laba rugi aja. Ada kelompok yang bersedia mempresentasikan? Ada yang bersedia? Kalian? Vika ya? Oke, Vika, silakan maju Vika, laba rugi. Iya, dibacakan saja yang sudah dicantumkan di dalam kelompok. Ya boleh. Laporan laba rugi adalah laporan yang menyajikan informasi, mengeluarkan pendapatan, serta laba rugi yang dihasilkan perusahaan selama periode tertentu. Adapun manfaat dari laporan laba rugi adalah untuk mengevaluasi pendapatan dan pengeluaran perusahaan. Yang kedua ada mengevaluasi biaya yang dikeluarkan. Yang ketiga ada merencanakan investasi ke depannya. Dan yang keempat ada mengambil keputusan bisnis di masa mendatang. Oke, bagaimana menurut kelompok lain? Apakah benar yang dibilang kelompok Vika? Ya, berarti pas. Oke, langsung. Selanjutnya, Vika, tunjuk kelompok mana yang mau kamu tunjuk untuk mengerjakan ekuitas. Ini, oke, ekuitas untuk kelompok mereka. Silakan siapa perwakilan yang mau membacakan, mempresentasikan. Iya, Bu. Dengar ya, dengar. Biar kita bisa membandingkan. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menganalisis perubahan modal pemilik sepanjang periode berjalan. B. Apa manfaat laporan ini? 1. Menyampaikan adanya perubahan pada modal dalam kurun waktu atau periode tertentu melalui sejumlah nominal yang dituliskan secara tepat dan akurat. 2. Menyampaikan laporan keuangan secara detail termasuk neraca, laporan laba rugi atau laporan keuangan. 3. Bisa digunakan sebagai acuan perusahaan dalam proses pengambilan keputusan terhadap strategi bisnis yang akan digunakan di waktu mendatang. 4. Menyampaikan informasi yang bisa digunakan untuk membantu para investor dalam memperkirakan waktu dan penerimaan kas yang belum pasti. 5. Menyampaikan informasi kepada pihak terkait di perusahaan untuk memahami segala faktor yang bisa memengaruhi perubahan ekuitas perusahaan. Oke, bagaimana? Jawabannya benar tidak? Benar. Masuk ya. Oke, silakan. Ada yang tunjuk kelompok mana yang mau mengerjakan neraca? Kelompok mana? Ini. Oke, kelompok kalian ditunjuk. Silakan presentasikan tentang neraca. Dengar ya. Jelaskan apa yang dimaksud dengan laporan posisi keuangan atau neraca. Laporan posisi keuangan atau neraca adalah laporan keuangan yang melaporkan aset, liabilitas, dan ekuitas perusahaan pada saat tertentu untuk memudahkan analisis dalam memprediksi arus kas di masa mendatang. Apa manfaat laporan ini? Manfaat laporan posisi keuangan neraca adalah untuk menunjukkan posisi keuangan perusahaan untuk periode waktu tertentu. Biasanya ditetapkan pada akhir tahun anggaran dan sisanya pada akhir tahun anggaran atau kalender. Oke, dengar nggak tadi apa yang dibilang temannya? Dengar. Benar nggak jawabannya? Benar. Oke, berarti pas ya. Karena tinggal satu lagi, silakan tunjuk deh kelompok mana. Kelompok mereka? Oke, silakan deh. Jelaskan tentang arus kas. Gak apa-apa, perwakilan aja. Laporan arus kas. Arus kas merupakan laporan yang memberikan informasi keluar dan masuknya kas dalam suatu perusahaan yang disebabkan oleh adanya aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. B. Manfaatnya. 1. Lebih mudah dalam menilai kemampuan ekuitas perusahaan. 2. Menilai kemampuan ekuitas dividen dengan akurat. 3. Melindungi transaksi investasi.
Dengan adanya laporan arus kas, perusahaan akan lebih mudah dalam memonitor transaksi investasi serta seluruh perdanaan yang sudah maupun atau sedang berlangsung. 2. Memberikan keterangan laba dan kas bersih. Transaksi manfaat arus kas adalah akan memberikan keterangan atau catatan laba serta laporan pemasukan dan pengeluaran bersih yang sudah dihasilkan oleh perusahaan. Laporan arus kas. Laporan arus kas adalah sebuah jenis laporan keuangan yang berisi pembayaran kas, penerimaan kas, hingga perubahan kas bersih dari 3 aktivitas, yaitu operasi, investasi, dan pendanaan pada suatu periode. Oke, bagaimana jawaban mereka? Berhubung kalian sudah menjawab semuanya, Miss mau bertanya, adakah yang mau nanya lagi tentang materi hari ini? Ada yang kurang paham? Ada tidak? Tidak. Oke, berarti bisa kita simpulkan bahwa hari ini kita belajar apa tadi? Ya, benar. Laporan keuangan itu terdiri dari yang 4. Pertama, laba rugi. Kedua, apa tadi? Oke. Keempat laporan ini ternyata memiliki manfaat yang berbeda-beda ya. Jadi, seperti yang sudah kalian pelajari, itulah materi hari ini. Terkait materi hari ini, semoga kalian bisa memahaminya dan untuk kedepannya lebih semangat lagi ya belajarnya. Kita akan bertemu pertemuan berikutnya. Jaga kesehatan. Miss ucapkan terima kasih dan selamat siang. Oke, selamat pagi semuanya. Pagi, Miss. Apa kabar? Baik, Miss. Semangat. Sekali lagi selamat pagi semuanya. Pagi. Itulah baru keren. Oke, saat ini kita mau belajar. Tapi sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo ketua kelas mungkin deh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Sebelumnya Miss absen juga ya. Adik Josefa. Aditya sendiri. Saya Miss. Aida, Ananda, Anggita, Angginati ya. Anggita. Oke, Anggita. Cynthia, David, Saya Miss. Vivi, Eva, Fanny, Veronica, Finlandia, Fitri, Herawansi, Ina, Inaya, Kasih, izin ya. Keisha, Beth, Irani, Kire, Misela, Nabila, Nadia, Nadine, Rasel, Rani, Rizka, Saud, absen. Oke, Sakila, Stefani, Suci, Sulis, Syafira, Syifa, Tiara, Windy. Oke, berarti ada 3 orang yang nggak hadir. Oke, minggu lalu ada yang ingat nggak pelajaran kita apa?
melakukan bisnis di masa yang akan datang. Komponen-komponennya itu secara umum coba lihat di buku kalian halaman 282. Semuanya buka bukunya halaman 282. Sudah? Dapat? Sudah dapat semuanya? Oke. Di situ kan ada dibilang tuh laporan laba rugi. Yang A apa? Pendapatan? Penjualan. Yang kedua HPP atau harga pokok? Penjualan. Yang ketiga beban operasi. Yang keempat apa? Pendapatan di luar usaha. Oke, itulah komponennya secara umum. Oke, selanjutnya itu laporan perubahan ekuitas. Ekuitas itu apa sih? Modal. Ekuitas itu modal ya. Laporan ekuitas ini adalah laporan keuangan yang menganalisis perubahan modal. Namanya juga udah modal, berarti dia membahas tentang modal. Oke. Selanjutnya itu adalah laporan apa? Posisi Yang ketiga. keuangan. Neraca. Iya, laporan posisi keuangan atau disebut dengan neraca. Nah, laporan neraca ini adalah laporan yang berisi sebuah kondisi suatu perusahaan. Isinya apa jenis? Ada aktiva dan pasifa. Aktiva itu apa sih? Atau sering disebut aset ya. Dan pasifa itu apa? Utang. Atau kewajiban. Sama modal ya. Oke? Sampai sini bisa dimengerti? Bisa, Miss. Nah, yang satu lagi, laporan terakhir. Laporan apa? Ya, laporan arus kas. Laporan arus kas itu adalah satu jenis laporan keuangan yang berisi pembayaran kas, penerimaan kas, hingga perubahan kas bersih. Ada berapa jenis tuh laporan arus kas? Arus kas operasi, investasi, dan pendanaan. Oke? Nah, ini mau bertanya dari yang tadi udah kita bahas secara singkat. Misal nih, ada seorang pembeli yang membeli barang di sebuah toko sembako. Nah, pembeli ini belum membayar secara penuh. Transaksi itu disebut apa? Kalau dia membeli tapi belum membayar secara penuh. Utang pada si pembeli, tapi pada si yang punya toko disebut piutang dagang. Itu yang sedang piutang dagang. Nah, untuk mencatat transaksi piutang dagang ini masuk ke dalam laporan apa tuh? Piutang dagang. Coba dilihat bukunya. Ya, benar. Laporan posisi keuangan di bagian A. Masuk dalam kata ya. Oke. Biar kita lebih dalam nih pembahasan tentang materi hari ini yaitu komponen laporan keuangan. Miss akan membentuk kalian menjadi 4 orang satu kelompok. Seperti minggu lalu, 4 orang satu kelompok. Bisa dibagi kan? Bisa. Oke. Pembagiannya gini aja. Depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang, depan belakang. Yang belakang kali gabung ke sini. Oke. Depan belakang. Ini 5 orang aja apa-apa. Depan belakang. Bisa kan? Bisa, Miss. Pas ya pembagiannya. Ayo coba dibagi.
lagi. Oke, udah dapat semuanya? Dari setiap anggota udah berbeda kan materinya? Oke. Nah, Miss minta buat yang dapat submateri 1 tentang laporan laba rugi, tolong dong kumpul di sini. Yang 1 tentang laba rugi di sini. Tadi kan udah ada tuh bagi tiap kelompok. Iya, coba aja di lembarnya masing-masing dijawab ya. Udah, semuanya udah di posisi materinya belum? Materi 1, materi 2, materi 3, 4. Tahu. Udah? Mau apa nih? Kalau duduk sendiri. Duduk. Kursinya mana? Ambil aja. Sekali ya? Iya. Mampas dari sini. Dari mana, Miss? Di atas ada di sini. Duduk ya. Oke. Nah, di kelompok ini kalian mendiskusikan yang nomor 1. Komponen apa saja yang ada di laba rugi? Silakan dilihat buku paket. Diskusikan. Nah, kelompok 2, silakan membahas komponen apa saja yang ada dalam laporan perubahan inventas. Kelompok 3 neraca. Kelompok 4 arus kas. Silakan dilihat buku paketnya karena di situ kalian bisa membaca diskusi. Komponen itu maksudnya akun-akun apa saja ya yang ada di setiap laporan. Misalkan Kita begitu. ini dijatarin, rinci. Oke? Makanya singkat, bisa melihat itu. Oke, diskusi ya, diskusi. Dicatat masing-masing. Udah dapat semuanya? Akun-akun apa saja yang ada di dalamnya rinci dibuat.
koma, seperti coach, koma, koma. Udah selesai. Enggak, semua wajib beli. Kalian udah selesai tahu? Gimana deh semuanya? Udah cepet. Orang ini udah. Udah kan? Udah. Kalian udah nyatet semua? Semua udah. Bisa Oke, mantap. Kalian udah semua? Semua wajib nyatet loh. Kalian udah ikut? Udah. Mana? Oke, berarti mereka aja yang dulu ya. Miss, tunggu dulu. Oke, udah siap semuanya? Diskusinya sudah selesai, yakin? Yakin? Oke, berarti selanjutnya Miss minta kalian kembali ke kelompok asal yang 4 orang tadi. Oke, bagaimana? Udah bisa nggak teman-temannya mengerti apa yang kalian pelajari di kelompok kami tadi? Bisa. Udah bisa Miss full presentasi? Bisa. Miss tunjuk nih ya, buat yang presentasi pertama di laporan kabar rugi komponennya apa aja, di kelompok berapa ya? Kelompok siapa yang mau? Kabar rugi. Miss, minta persediaannya dulu. Ada yang mau apa? Kabar rugi? Tidak ada yang mau? Oke, Miss setuju aja ya. Untuk kabar rugi, Miss
rugi. Yang pertama, pendapatan baik operasional maupun non-operasional. Yang kedua, beban pinjaman. Yang ketiga, beban pajak. Yang keempat, laba rugi perusahaan. Yang kelima, biaya operasional. Secara rinci yaitu penjualan, potongan penjualan, penjualan bersih. Sebentar, misalnya ke kelompok yang itu. Secara umum tadi ada berapa yang disebut mereka? Secara umum. Secara umum ada berapa? Ada berapa, Dek? 4. Ada 4. Apa saja coba sebutkan? Sebutkan kelompok. Kelompok ini, sebutkan apa aja yang 4 itu? Yang disebutkan mereka tadi. Pendapatan baik operasional maupun non operasional, beban pinjaman, beban pajak, laba rugi perusahaan, biaya operasional. Oke. Benar ya? Benar tidak? Benar. Oke, lanjutkan deh kelompok laba rugi. Didengarkan istilahnya. Selanjutnya yaitu pembelian, beban angkut pembelian, retur pembelian bersih, persediaan yang tersedia dijual, persediaan barang, laba kotor, beban usaha, beban bagian penjualan, beban gaji bagian penjualan, beban perlengkapan toko, penyusutan peralatan toko, penyusutan gedung toko, beban iklan, beban penjualan lain-lain, beban administrasi dan umum, beban gaji bagian umum, beban perlengkapan kantor, penyusutan peralatan kantor, penyusutan gedung kantor, beban sewa, beban listrik, air, telepon, beban asuransi, beban umum dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendapatan di luar usaha, pendapatan, total beban usaha dan laba usaha. Oke. Menurut kalian itu sudah benar nggak? Ada yang mau nambahin nggak? Komponennya apa aja? Apa sudah semua itu? Belum. Ada yang bilang belum? Oke, udah semua yang dibilang mereka sudah rinci. Jadi seperti yang kalian bilang tadi, itulah komponen-komponen dalam laporan laba rugi. Oke, berarti sudah benar ya? Benar. Tepuk tangan dong. Oke, dan selanjutnya Miss minta kelompok ini untuk menunjuk kelompok siapa yang membahas laporan perubahan ekuitas. Silakan kelompok laba rugi. Tunjuk aja deh, gak usah. Kelompok 3. Kelompok ini ya. Oke, silakan kelompok kalian membahas perubahan modal. Oke. Makanya didengar. Silakan deh. Sudah didengar semuanya ya? Silakan deh. Selamat siang semuanya. Siap. Kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil laporan perubahan ekuitas atau modal yang dibacakan oleh teman saya. Laporan perubahan ekuitas terdiri dari ekuitas atau modal, modal awal, laba rugi, prive dan modal akhir. Sudah. Oke, karena tadi cuma sedikit yang dibilang. Bisa tanya, apa aja tadi yang dibilang mereka? Bagi yang fokus pasti bisa jawab. Kelompok kalian, ada berapa tadi? Berapa? Benar 5. Ada? 4. Oke, apa aja coba sebutkan sama-sama. Modal awal, laba rugi, prive, modal akhir.
kelompok lain. Silakan tunjuk. Naya. Naya. Ini ya. Oke, kelompok kalian ini silakan laporan posisi keuangan atau neraca. Oke, silakan kelompok neraca lanjutkan komponen-komponen apa saja yang ada di dalam. Moderator itu membacakan saja. Selamat. Jangan bermain. Selamat siang. Siap. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan dengan Jangan ketawa, Dik. Lanjut, gak apa-apa, lanjut. kami ingin mempresentasikan laporan posisi keuangan. Lanjut. Komponen yang ada pada laporan posisi keuangan atau neraca terdiri atas aktiva. Aktiva terbagi dua, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Aktiva lancar terdiri ada beberapa akun. Ada akun kas, piutang dagang, piutang wesel, persediaan barang dagangan, sewa dibayar di muka, iuran dibayar di muka, perlengkapan toko, perlengkapan kantor. Aktiva tetap terdiri peralatan dan akumulasi penyusunan peralatan. Kedua ada pasiva. Pasiva terdiri dari utang jangka pendek dan ekuitas. Utang jangka pendek terdiri atas utang dagang, utang gaji, beban berutang. Ekuitas yaitu modal. Oke, mereka sudah menjelaskan tadi. Miss mau nanya, kalau kalian mendengarkan tadi yang termasuk dalam komponen utang jangka pendek apa aja kelompok mereka? Utang jangka pendek. Utang jangka pendek. Oke. Bisa? Bisa? Utang jangka pendek bacakan. Salah. Mereka bilang ekuitas atau modal, benar tidak? Salah. Salah ya. Oke, ada yang bisa memperbaiki? Ini kelompok Oke, kami. kelompok mereka. Silakan deh. Yaitu terdiri dari utang dagang, utang gaji dan beban berutang. Nah, dengar itu. Benar ya? Benar. Oke. Makasih ya. Lanjut, kalian tunjuk kelompok berapa? Sel. Oh, kelompok mereka. Oke, jangan ada yang berisik. Maju deh. Ayo, kelompok kalian maju. Perhatiannya. Oke, perhatiannya. Kelompok kalian siap tidak menjawab? Lanjutkan deh. Dengar ya. Yang tidak mendengar Miss tunjuk nanti. Silakan. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan arus kas Suaranya kuat. Yang lain mungkin. penyesuaian penyusutan, kenalkan penurunan aktiva lancar, utang dagang, persediaan barang dagang, perlengkapan biaya bayar di muka, uang muka pajak, kenalkan penurunan kewajiban lancar, utang dagang, utang biaya, utang pajak, arus kas bersih dari aktiva operasi. Oke, stop.
barang dagang, perlengkapan, biaya bayar di muka, uang muka pajak. Benar itu kelompok kalian? Benar? Benar ya. Oke, lanjut deh. Silakan lanjut. Kualitas dari aktivitas penerimaan, penjualan, pengeluaran, pembelian akibat tetap, hingga aktivitas pendanaan, penerimaan, penyerahan modal, utang, jumlah penerimaan, pengeluaran, anggaran, mejangan, pembagian laba. Sudah semua? Oke, tadi yang aktivitas investasi apa deh itu? Investasi. Investasi. Baca. Pengeluaran modal, utang bank, jumlah penerimaan, pengeluaran, angsuran, pinjaman, pembagian laba. Oke, sudah benar ya yang disebutkan mereka? Benar. Semua kembali ke kursinya, jangan membentuk kelompok. Oke. Karena tadi kita udah membahas di kelompok diskusi tentang apa aja komponen akun yang ada di dalam setiap laporan keuangan. Miss selanjutnya akan memberi kalian post test untuk mengetahui berapa jauh pemahaman kalian tentang pelajaran yang sudah kita pelajari tadi, yang sudah kalian diskusikan secara individu yang kerjainnya, bukan kelompok. Post test ini ada 5 soal, esai, harus kalian jawab. Kalau nanti bilang ya, orang juga bilang. Orang dua. Kalian kurang banyak. Satu orang satu ya. Kalau lebih bilang kurang berapa? Siapa itu? Di sini udah pas semua. Kalian dia udah pas? Kalian sudah pas? Oke, coba perhatikan soalnya. Perhatikan soalnya. Ada berapa soal tuh? 5. Nah, sekarang tugas kalian ialah kerjakan post test itu. Sekarang. Dikerjakan individu. Dikerjakan secara individu. Mati kau ngomong kok makanya. Sebentar, ada yang mau ditanyakan? Ada yang kebingungan sama soalnya? Komponen apa aja yang ada di dalam? Iya. Siapa tidak bet? Wih. Oke, sudah ya. Oke, udah siap belum? Udah. Udah. Oke, silakan kumpul ke depan. Kita hari sudah selesai dan kita kalian sudah menjalankan proses. Miss akhiri ya pembelajaran hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan mempelajarinya lagi di rumah. Selamat